Sudah? Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum, di hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab At-Tasrif, Kitab At-Tasrif dari buku yang juga judulnya Kitab At-Tasrif ya. Dan pembahasan kita masih masalah dhamir. Ini nggak tahu sudah pertemuan keberapa ini? Sudah pertemuan keberapa? Ke-6 ya. Nah, pertemuan ke-6 ya, sudah 5 pertemuan kita lewati. Tetapi kita masih bahas tentang dhamir. Ya ini kalau dibahas pekan sekali ya memang harus sabar ya. Taib. Nah, dhamir kemarin kita bagi menjadi berapa? 6. Dhamir secara garis besar kita bagi menjadi 6. Ya. Masih ingat apa yang pertama? Dhamiru raf'in munfasilun. Dhamiru raf'in munfasilun. 1. Yang kedua, dhamiru nasbin munfasilun. Yang ketiga, dhamiru raf'in muttasilun. Yang keempat, dhamiru nasbin muttasilun. Kemudian yang kelima, dhamiru jarrin bil idhofah, dan yang keenam, dhamiru jarrin bil huruf atau bil harfi. Sudah ya? Itu. Nah, sekarang kita sama-sama dulu supaya enggak lupa. Kita sebut sama-sama ya, ikhwan akhwat sekalian. Saya sebut dhamirnya, saya sebut dhamir, jenis dhamirnya, kalian sebut tasrifnya. Ya. Dhamiru raf'in munfasilun. Ayo. Iya, apa tasrifnya? Dhamiru raf'in munfasilun. Lupa? Iya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dhamir apa namanya? Dhamiru raf'in munfasilun. Nah, sekarang yang kedua, dhamiru nasbin munfasilun. Dhamiru nasbin munfasilun. Ayo. 1, 2, 3. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Itu dhamir apa? Nasbin munfasilun. Taib. Yang ketiga, dhamiru raf'in muttasilun. Dhamiru raf'in muttasilun. Berarti muttasilun dengan apa pertama? Dhamiru raf'in muttasilun bil fi'li, ya, bil fi'lil madhi. Sekarang madhi, ayo madhi, bil fi'lil madhi. 1, 2, 3. Nasarahu apa? Pertama apa? Fa'alu ya. Taib. Ayo. Dhamiru raf'in muttasilun bil fi'lil madhi. Ayo. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sekarang dhamiru raf'in muttasilun, dhamiru raf'in muttasilun bil mudhari. Bil fi'lil mudhari. Ayo. Yaf'ilu, yaf'ilani. Ayo sama-sama. Yang keras. 1, 2, 3. Baik. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Nah, itu. Dhamir apa itu? Dhamiru naf'in muttasilun bil mudhari.
Nah sekarang domiru nasbin muttasilun bil maudhi. Muttasil sekarang dengan fil maudhi. Ayo. Yang terakhir kita bahas kayaknya. Ini dihafal semua ya posisi-posisinya ini. Satu pekan itu insya Allah dipakai menghafal itu ya. Kalau tidak nanti setengah mati antum. Ngikuti pelajaran berikutnya kalau nggak hafal. Iya. Domiru nasbin muttasilun bil fi'li. Sekarang dengan fi'il madhi ayo. Nasorohu, nasorohuma itu. Belum masuk. Oh baru mau masuk itu. Yang kemarin terakhir apa? Oh rofa. Bil amr kemudian bin nahi. Ayo taib. Kalau begitu kita di situ. Dhamiru raf'in muttasilun bil amri. Ayo 1, 2, 3. Ah, taib. Kemudian sekarang dhamiru raf'in muttasilun bin nahi. Ayo 1, 2, 3. Nah, itu ya. Nah, sekarang baru masuk sini ya. Baru ini. Baru masuk sini? Ya. Sekarang kita masuk dhamiru nasbin muttasilun bil fi'li. Dhamir nasab, ingat ya nasab ya. Berarti kalau dia nasab posisinya sebagai apa? Sebagai kalau fa'il rofa. Setiap fa'il itu pasti marfu di rofa. Ingat-ingat kaidahnya, setiap fa'il itu pasti di rofa. Berarti dia sebagai apa kalau nasab? Yuk, kalau dia nasab sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada juga marfu. Mubtada marfu, khabar marfu, fa'il marfu. Di rofa semua itu. Mubtada di rofa, kemudian khabar di rofa, kemudian apa lagi? Fa'il juga di rofa. Sedangkan ini apa? Nasab dia. Oh ya, sebagai maf'ulun bihi. Hafal-hafal baik-baik ya. Mubtada di rofa, khabar di rofa. Nah, bahasa kita di domah sudah. Kemudian apa lagi? Fa'il di rofa. Kan gitu ya. Al-baitu, mubtada di rofa. Fil, misalnya al-baitu, ya, misalnya apa ya? Ya misalnya al-mudarrisu fil madrasati. Al-mudarrisu fil madrasati. Jadi di domah dia, di rofa. Karena dia apa? Ada. Demikian pula khobar juga di rofa. Lalu apa lagi yang di rofa? Fa'il di rofa juga. Paham gak ini? Fa'il juga di rofa. Sekarang saya kasih contoh di sini supaya kita paham. Sebenarnya ini pelajaran nahwu ya. Kita jadi masuk ke nahwu ini. Gak apa-apa ya kita masuknya di situ. Jadi ini jadi nahwu ini. Apa? Contohnya. Ya. Al-mudarrisu. Ya, al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Apa artinya? Guru itu sakit. Kemudian yang kedua, kita bikin jumlah fi'iliyah. Maridho al-mudarrisu. Ya, perhatikan. Nah di sini, ini jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Kemudian ini jumlah fi'iliyah. Karena diawali dengan fi'il. Ini diawali dengan isim. Ini diawali dengan fi'il. Maka ini jumlah apa? Ini jumlah apa? Ya, ini jumlah fi'iliyah. Jumlah fi'iliyah. Baik. Kenapa ada R-nya di sini? Ya. Kita tulis saya ya.
Jumlah apa ini di sini? Jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Seperti itu. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ya, ini jumlah apa? Fi'liyah. Nah, kita tandai. Nah, yang di atas ini jumlah apa? Ismiyah. Jadi di atas ini jumlah ismiyah. Tulis di sini. Ya. Sekecil ini. Jumlah ismiyah. Type. Ya, jadi yang di bawah ini jumlah fi'liyah, di atas jumlah ismiyah. Nah, kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena ininya isim, diawali dengan isim. Ini pelajaran nahwu ya, bukan pelajaran sorof jadinya. Karena ada rofa, nasab dan seterusnya, akhirnya kita bicara itu. Ini mubtada, ini khobar. Jadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan jumlah fi'liyah ada fi'il dan setelah fi'il fa'il. Dan semuanya marfu, semuanya di rofa. 1, 2, 3. Semuanya di rofa, di dhamma. Jadi kalau kondisi rofa paling tidak kita tahu sekarang mubtada, khobar sama fa'il. Sudah. Nah, fa'il berada di mana? Terletak di jumlah fi'liyah. Sedangkan mubtada khobar terletak di mana? Di jumlah ismiyah. Ya udah itu aja dulu. Ingat, ini bukan pelajaran saya sebenarnya ini pelajaran nahwu. Enggak apa-apa ya. Nah, karena ini di sini sudah kita bicara ini. Nasab. Jadi mau tidak mau harus ya kita bicarakan juga. Baik ya, sudah ya. Nah, ayo sama-sama ya. Kita baca sekarang. Sama-sama. Dhamiru nasbin muttasilun bil fi'li. Apa artinya? Dhamir nasab muttasilun yang bersambung bil fi'li dengan fi'il. Jadi dhamirnya nasab bersambung dengan fi'il. Sekarang ini saya kasih contoh nih, nasara. Nasara. Nasara artinya menolong. Nasara artinya menolong. Kemudian dia. Berarti dia telah menolong dia. Dia telah menolong dia. Paham sudah? Jadi dia di situ ada berapa? Ada 2. Satu dia sebagai penolong, satu lagi dia yang ditolong. Sama-sama dia karena sama-sama kita mungkin nggak kenal. Atau mungkin kenal, cuma kita gantikan dengan kata ganti atau dhamir. Jadi nasarahu artinya dia telah menolong dia. Nah, mungkin bagus saya tulis di samping sini. Ya, nah, di sini aja kita tulis. Ya. Jadi kita tulis misalnya di sini nasara. Apa artinya nasara? Siapa yang menolong? Dia. Siapa pelakunya? Dia. Mana dianya? Tersimpan di dalam. Kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan mustatir. Jadi dhamirnya mustatir. Dhamirnya mustatir. Mustatir artinya tersimpan di sini. Jadi di dalam nasara ada apa? Dhamir. Dhamirnya mustatir. Dia telah menolong. Berarti dhamir di sini sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Dhamir di sini, nasara, di nasara. Dia telah menolong. Sebagai apa dia? Posisinya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Dia telah menolong. Berarti dia sebagai pelaku. Kalau dia sebagai pelaku berarti apa? Rafa atau nasab? Rafa. Paham ya? Nah, berarti bukan dhamir ini yang kita maksud. Sedangkan yang kita bahas adalah dhamir nasab muttasil. Itu yang kita bahas. Dhamiru nasbin
muttasilun, yang nasab. Berarti harus ditambahi domirnya di depan sini. Hu. Nah ini dia. Nasarahu. Berarti artinya dia telah menolong dia. Dia telah menolong dia. Ada berapa dia? Nah yang satu ini domir mustatir. Yang satu ini mustatir. Yang satu lagi ini domir. Inilah yang kita sebut dengan domir apa? Nasab, muttasil atau muttasil? Munfasil. Ya, muttasil. Ini yang kita maksud. Paham gak nih? Di sini ada domir, dalam sini ada domir. Domirnya takdir, yaitu hiya atau hiya. Huwa yang ada di sini. Satu lagi domirnya kelihatan. Inilah yang domir apa? Nasab. Kenapa disebut nasab? Karena dia apa? Berposisi sebagai apa ini? Hunya. Sebagai apa? Objek. Ya, objek atau maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Jadi domir yang ada di sini ini sebagai maf'ul bih. Maka dia apa? Nasab. Sedangkan domir yang ada di sini yang mustatir itu apa? Dia rofa atau bahasanya fi mahalli raf'in. Posisinya rofa. Kalau dia maf'ul bih di sini, objek, maka dia nasab atau fi mahalli nasbin. Paham gak ini? Jadi kesimpulannya domir yang ada di nasarahu ada berapa? Ada dua. Yang satu posisinya rofa, yang satu lagi posisinya nasab. Yang posisinya rofa mustatir. Yang posisinya nasab ini objek, dia sebagai objek. Sebagai apa? Objek. Ayo, paham belum ini? Jadi yang kita bahas itu adalah ini. Ya, yang kita bahas itu ini. Bukan domir yang ada di sini, bukan. Tetapi yang kita bahas adalah hu. Paham enggak? Ayo, paham enggak nih? Yang kita bahas adalah domir hu, bukan domir yang di sini gitu. Makanya nanti di sini ini tetap dia. Iya, lihat. Dia nasoronya tetap. Nasoro juga, nasoro sampai habis. Apa yang berubah? Di nasabnya yang berubah. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Maka domir ini yang sedang kita bahas. Inilah yang disebut dengan domir nasab muttasil bil fi'li, dengan fi'il. Paham? Pahami baik-baik. Ayo, kalau paham baru kita hafal. Sama-sama ya. Dhamiru nasbin muttasilun bil fi'li. Dhamiru nasbin muttasilun bil fi'li. Nasarahu. Nasarahuma. Nasarahum. Nasaraha. Nasarahuma. Nasarahunna. Nasaraka. Nasarakuma. Nasarakum. Nasaraki. Nasarakuma. Nasarakunna. Nasaroni. Nasarona. Jadi domirnya yang berubah-ubah itu bagian belakangnya. Dan ini nanti berubah juga. Seperti contoh, kalau kita bilang nasarahu,
berarti dia telah menolong, dia seorang laki-laki. Nasarahuma, dia telah menolong dua orang, dia dua orang laki-laki. Nasaraka, dia telah menolong kamu seorang laki-laki. Nasaraki, dia telah menolong kamu seorang perempuan. Nasarakum, dia telah menolong kalian beberapa orang laki-laki. Nasaroni, dia telah menolong saya, laki-laki maupun perempuan. Nasarona, dia telah menolong kami. Nah, jadi domirnya yang belakang-belakang ini. Paham? Bisa misalnya kita ganti doroba, dorobahu. Dia telah memukul dia. Kalau dia telah memukulmu, dorobaka. Tapi dia telah memukulmu seorang laki-laki. Dia telah memukulmu seorang perempuan, dorobaki. Dia telah memukul kalian, dorobakum. Ini. Dia telah memukul kalian beberapa orang perempuan, doroba kunna. Dia telah memukul kami, dorobana. Gitu. Ayo kita sama-sama ya, nasarahu sampai habis. Domiru nasbin muttasilun bil fi'li. 1, 2, 3. Enggak, langsung di tasrif saja. 1, 2, 3. Kurang keras, diulang. Lebih keras lagi, ayo. Nah, ini antum harus rajin menghafal ini. Harus rajin menghafal. Saya nggak perlu terjemahkan ini. Kita langsung dhamir khafat nanti atau jer. Ayo diulang lagi ya, lebih cepat lagi dari tadi dan kerasnya tetap. Ayo tafadhol. 1, 2. Belum cepat. Kecepatannya mau ditambah lagi. Tambah speed ya. Tadinya 100 km per jam, sekarang 200 km per jam. Berarti 2 kali lipat. Yuk, sesuai dengan yang saya tunjuk ya. 1, 2, 3. Berantakan ya. Jadi kayak pasar ya. Kurang kompak. Ayo ulang lagi, santai. Diturunkan lagi. Tadi 200 speed, sekarang 150 speed. Berarti turun sedikit. Tapi jangan 100 speed, terlalu lambat. Ayo 1, 2, 3. Masya Allah udah. Cocok lah. 150 speed berarti antum ya. 150 speed ya. 7 knot ya kalau naik kapal ya. Baik, sudah ya? Itu seperti itu. Sekarang kita ganti nasoro menjadi apa tadi? Apa ya? Nadoro. Nadoro artinya melihat, nadoro. Nador ya, nador. Sudah nador belum? Belum ya, berarti belum melihat ya. Nadoro. Kita tulis ya. Nadoro. Nadoro artinya apa? Melihat, nadoro. Siap ya? Kita masukkan kemana? Ke sini. Ingat ya, kita tetap bertahan di 150 speed. Ya. Nah, jangan diturunkan. 100 speed itu pemula ya. Nah, kalian kan bukan pemula ini. Nah, baik ya? Siap ya? Masukkan apa? Nadoro. Tapi domirnya berarti tetap kan? Nah, ini tetap domirnya ganti-gantinya juga sama di atas. Ayo, 1, 2, 3. Masya Allah. Udah, gampang. Jadi pembahasan kita di domir mana? Yang berposisi sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi. Domir itu yang kita bahas karena pembahasan kita adalah apa? Ini nasab. Karena pembahasannya nasab, maka fokus pembahasan kita pada domir yang berposisi sebagai maf'ulun bihi. Bukan domir yang ada di dalam nasara. Paham sudah?
Karena domir yang ada di dalam Nasara tetap. Apa domirnya? Huwa. Huwa, ada di dalamnya huwa. Cuma nggak kelihatan. Namanya apa tadi kalau nggak kelihatan? Mustatir. Baik. Ayo, ada yang mau bertanya sampai sini? Akhwat, ikhwan. Akhwat bisa pakai mic kalau mau bertanya. Ya, langsung. Tafadhali akhwat, tafadhalna. Ada akhwat? Jelas akhwat? Ada yang nggak jelas? Ayo, tafadhali, silakan. Kenapa tafadhali? Karena perempuan yang disuruh, tafadhali. Kalau banyak perempuan, kita bilang apa? Kalau banyak perempuan disuruh, kita bilang apa? Tafadhalna. Kalau laki-laki, tafadhal. Kalau banyak laki-laki, alhamdulillah. Kalau banyak laki-laki apa? Tafadhalu gitu. Silahkan gitu. Tapi banyak disuruh tafadhol. Tapi kalau satu orang laki-laki disuruh, tafadhol, silahkan. Tapi kalau banyak orang laki-laki kita suruh, tafadhalu gitu. Tapi kalau perempuan yang disuruh, tafadholi gitu. Tapi kalau banyak perempuan, tafadholna. Pada fi'il amr yang sudah kita bahas. Fi'il amr ya. Fi'il amr kan begitu. Baik ya. Tidak ada pertanyaan berarti kita lanjut. Baik. Ungduru, perhatikan. Sekarang masuk ke dhamiru khafdin bil idhofah. Pembahasan kita sekarang adalah dhamiru khafdin bil idhofah. Artinya apa? Dhamirnya khafat. Khafat itu bahasa lainnya adalah jar. Ya, bahasa lainnya adalah jar. Atau jarun. Jar. Ya. Kita perbaiki. Jarun, jar. Bahasa lainnya jar, itu khafat. Atau bahasa kita kasroh. Jadi domirnya itu di posisi kasroh atau di posisi jar atau di posisi khafat. Khafatnya karena apa? Karena idhofah. Karena bersandar. Jadi isim, sebelum kita masuk ke domir, kita bahas isim dulu ya. Sekarang di sini. Jadi khafat, al-khafdu. Al-khafdu atau bahasa lainnya adalah al-jarru. Al-jarru itu ada dua. Satu bil idhofah. Bil idhofah. Ini satu. Bil idhofah. Yang kedua bil harfi. Yang kedua bil harfi. Bil idhofah sama bil harfi. Jadi isim itu jar, apakah di isim domir atau isim apa saja, dia jar disebabkan oleh dua alasan. Alasan pertama karena dia bersandar atau disandari, idhofah. Alasan kedua karena dimasuki huruf jar. Paham sudah? Pertama disandari, yang kedua karena masuk huruf jar. Sekarang saya kasih contoh misalnya. Saya tulis di sini al-masjidu. Al-masjidu. Apa bacanya ini? Apa bacanya? Al-masjidu. Apa i'rabnya? Dia di rofa, di dhammah. Paham ya? Nah, sekarang kita masukkan di sini fi. Kok ini ya? Kita tulis fi misalnya. Fi. Apa bacanya ini? Fil masjid. Bacanya apa? Fil masjid. Nah, kemudian dhammahnya, perhatikan dulu ini, dhammahnya dihilangkan, dia jadi apa? Kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena ada fi. Berarti kasrohnya dia disebabkan oleh fi, disebabkan oleh huruf, maka dia masuknya di sini. Khofatnya atau jarnya disebabkan oleh huruf. Paham? Jadi tadinya al-masjidu menjadi fil masjidi. Jar dia kasroh. Kenapa? Ada huruf fi, ada huruf fi. Illa juga boleh, apa seterusnya. Pokoknya huruf jar lah, huruf. Jadi dia jar. Jadi jarnya ini karena apa? Huruf jar.
Nah sekarang bisa juga al-masjid, kita hapus dulu. Dan kita kembalikan ke asalnya, al-masjidu. Ya. Kemudian kita ganti di sini bab, pintu. Kita ganti dengan apa? Pintu. Atau ini aja kita pakai ya. Apa artinya bab? Pintu. Babul masjidi. Babul masjidi. Jer juga. Sama, dia juga jer. Jernya karena apa? Disandari oleh bab. Pintunya masjid. Nah, disandari. Pintunya masjid. Maksudnya. Maka ketika dia mudhaf, ini mudhaf namanya. Dan ini mudhafun ilaih. Nanti insya Allah di durus lughah diajarkan. Karena dia mudhafun ilaih, maka dia jer. Majrur atau khafat. Jernya dengan apa? Ya, oleh babu ya. Tapi maksudnya jernya dengan bentuk idhofah, penyandaran. Bukan dengan huruf jer. Jadi kalau ini jernya dengan huruf jer, kalau ini jernya dengan bentuk penyandaran. Bentuk penyandaran. Loh, enggak kentara ya? Saya geser ya. Gini? Iya. Ya. Idhofah. Jelas? Nah gini. Jelas nggak nih? Jadi jernya pada isim bisa karena idhofah, bisa karena jer. Bisa karena penyandaran seperti ini, bisa juga karena huruf jer. Fil masjid misalnya, fil masjidi. Sudah paham? Nah sekarang domir juga begitu sama. Domir bisa kita misalnya katakan fihi. Walaupun nanti akan diajarkan sini. Fihi. Fi. Ini fi huruf jer. Masuk ke domir. Maka di sini kedudukannya fi mahalli jarin. Di tempatnya jer dia. Posisinya di tempat jer. Karena dimasuki huruf jer. Sudah paham? Tapi bisa juga dia dibentuk dalam bentuk idhofah. Seperti rumahnya. Atau bukunya. Berarti bukunya. Kita buhu. Ini jer. Hu di sini posisinya jer. Karena dia mabni nggak boleh berubah harokatnya maka tetap dhammah harokatnya. Tapi posisinya jer di situ. Bukan kasroh. Sebenarnya harusnya kasroh. Cuma nggak bisa ini. Berat kalau diucapkan kasroh. Kita buhi. Nah itu berat diucapkan. Makanya tetap hu saja. Kitabuhu dan dia mabni. Posisinya tetap dhammah. Sudah ya? Nah, sekarang kita ke sini. Sekarang kita baca sama-sama. Dhamiru khafdhin bil idhofah. Jadi dhamir khafat atau jer disebabkan oleh idhofah, bukan karena huruf jer. Nah, contohnya ya disebutkan di sini kalau ada dhamir ya mengiringi isim, kalau ada dhamir mengiringi isim maka dhamir itu dinamakan dhamir khafat. Sudah, saya ulang lagi. Kalau ada dhamir mengiringi isim maka dhamir itu dinamakan dhamir khafat. Jadi kalau dia disandari oleh isim, ya gitulah enaknya. Disandari, mengiringi maksudnya disandari oleh isim, ya dhamir khafat. Dengan idhofah, khafatnya disebabkan idhofah. Apa idhofah? Penyandaran, bukan karena huruf jar. Tapi bentuk penyandaran. Ayo kita sama-sama. Kita sandarkan dhamir dengan rumah, bait. Ini bisa diganti-ganti nih. Baituhu, kitabuhu, qalamuhu, apa lagi? Masjiduhu, dan seterusnya. Jelas ya? Kita bisa ganti-ganti. Yang penting dhamirnya ini. Karena yang dihitung adalah dhamirnya. Jadi dhamirnya di posisi jer. Dhamirnya di posisi apa? Jer atau khafat. Apa sebabnya? Karena
idhofah, disandari. Disandari oleh apa? Bait. Rumahnya. Rumahnya berdua. Rumah mereka. Rumah dia seorang perempuan. Rumahnya dua orang perempuan. Rumah mereka beberapa orang perempuan. Baituka, rumahmu. Baitukuma, rumah kalian berdua laki-laki. Baitukum, rumah kalian beberapa orang laki-laki. Baituki, rumahmu seorang perempuan. Baitukuma, rumah kalian berdua perempuan. Baitukunna, rumah kalian beberapa orang perempuan. Baiti, rumahku. Baituna, rumah kami. Ayo sekarang sama-sama. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Baiti ya, bukan beti ya, baiti. Bacanya apa? Baiti, pakai i bukan b. Baiti. Baiti jannati. Baiti jannati artinya rumahku, surgaku. Ya. Kitabi, bukuku. Kitabi jadidun, bukuku baru. Kitabi misalnya wakolami, bukuku dan pulpenku. Kayak begitu. Ayo kita sama-sama lagi. 1, 2, 3. Ayo. Baik. Sekarang kita ganti bait menjadi masjid. Berarti masjidnya, masjidku, masjidmu, masjid kita. Ya. Baik. Sudah ya? Sudah. Ayo sama-sama. Jadi masjid ya. 1, 2, 3. Masjiduhuma, masjiduhunna. Yang keras, yang keras. Masjiduka, masjidukuma, masjidukum. Terus. Masjidukunna, masjidi, masjidi, masjiduna, masjidi, masjiduta gitu. Masjidi, masjiduna. Siapa masjidi? Siapa masjidi? Masjidku. Baik, masjid. Masjidi artinya masjidku. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya sudah ya. Sekarang masukkan kitab. 1, 2, 3. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Paham ya? Kalau kita bilang kitab kami Al-Quran. Kitab kami Al-Quran. Kitab kami Al-Quran. Kitabuna Al-Quran. Al-Quran kitab kami. Al-Quranu kitabuna. Udah tahu. Sudah paham ya? Nah, Al-Quran kitabku. Al-Quranu kitabi. Rumahku surgaku. Baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surgaku. Sudah paham ini? Ya, ini namanya bentuk khafat penyandaran. Apa namanya? Jer khafatnya atau jernya itu disebabkan oleh idhofah. Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk dhamiru khafdin bil harfi. Ayo sama-sama. Lihat, perhatikan. Dhamiru khafdin bil harfi. Ayo sama-sama. Dhamiru khafdin bil harfi. Dhamiru khafdin bil harfi.
Nah, jadi domirnya berposisi khafat sebagai jer, di posisi jer, karena ada huruf jer. Huruf jer. Nah, kita baca. Kalau ada domir yang mengiringi huruf khafat atau domirnya dimasuki huruf khafat atau huruf jer, yaitu min. Ini diantara huruf khafat nih, min, dari, from ya, dari, ila, ke, an, dari, ala, atas, fi, di atau di dalam, bi, dengan, la, milik, la atau li, lillahi, ya lillahi, atau lana, milik kami, lillahi, milik Allah. Nah, dinamakan domir khafat. Jadi ini dinamakan domir khafat, domirnya. Domirnya semua dinamakan domir apa? Khafat atau domir jer, atau domir jer dengan huruf. Jadi jernya dengan apa? Dengan huruf jer. Kalau yang di atas jernya dengan apa? Dengan idhofah, penyandaran. Kalau di sini jernya dengan apa? Dengan huruf, harf dengan huruf. Akhirnya kita nyentuh ke nahwu juga. Sebenarnya nggak boleh ini. Ini larinya harusnya ke sorof. Tapi karena disentuh ya, mungkin nggak sabar kita disentuh, yang kita sebut juga nahwu. Ini sebenarnya pelajaran nahwu sudah jadinya. Insya Allah di pelajaran nahwu lebih jelas lagi. Ada yang ikut nahwu di sini, yang ikut pelajaran malam Senin ya, muyassar. Ada berapa orang yang ikut muyassar? 1, 2, 3, ikut semua. Woi, masya Allah. Udah, antum fokus saja itu ya, sampai bisa. Iya, ini dasar semua, sampai bisa baca. Insya Allah saling menyambung, saling saling melengkapi itu semua. Nggak bisa belajar nahwu nggak belajar sorof, belajar sorof nggak belajar nahwu, jadinya saraf. Ya kan, belajar sorof nggak belajar nahwu, saraf jadinya. Karena nggak dipakai kalimatnya. Nanti dipakai kalau sudah belajar nahwu baru dipakai dia. Nggak belajar nahwu nggak dipakai. Nah, belajar nahwu juga nggak belajar sorof, bahaya juga. Karena ya nahwu itu cuma bicara harokat akhir, sedangkan dalam sebuah kata harokat itu bukan cuma harokat akhir. Sudah ya, sekarang sama-sama. Sekarang kita sandarkan dengan min, dimasuki min. Minhu, min artinya apa? Dari. Kalau minhu dari Allah. Seperti kita bilang minallah, dari Allah. Ar-rizku minallah. Ar-rizki itu datang dari Allah. Kita mau ganti, rizki datang darinya. Berarti ar-rizku minhu, rizki datang darinya, dari Allah. Nah, itulah dhamir dipakai. Ar-rizku minallah, rizki datang dari Allah. Rizki datang darinya. Ar-rizku minhu. Jelas ya? Nah, ayo sekarang kita sama-sama. 1, 2, 3. Minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna, minni, minna, minni, minna. Ayo ulangi lagi. 1, 2, 3. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Ya. Sudah? Sekarang an. 1, 2, 3. Anhu, ayo 1, 2, 3. Anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna, angka, ankuma, ankum, angki, ankuma, ankunna, anni, anna, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Nah, gitu kan? Jadi ngikut ke situ. Ini dhamir semua ya, masya Allah. Nah, kemudian tersebutlah. Begitu juga anhu, anhuma, anhum. Ya, sampai habis. Jadi sama seperti yang kita tes tadi. Sekarang coba masukkan ilah. Ayo sama-sama. Nah, ini bukan jadi hu, ini jadi hi. Karena kalau bilang ilaihu berat. Jadi akhirnya diringankan supaya ngomongnya nyantai, ilaihi. Nah, nyantai. Kalau ilaihu wah berat. Nanti cepet capek kalau ilaihu ya. Ilaihi itu. Pakai ilah ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina,
Nah, ada sedikit perbedaan ya, berubah. Kenapa menceng sedikit? Kenapa membelok sedikit? Karena berat. Diawali dari i. Ilaihu berat. Jadi i dengan i enak ketemu. Ilaihi, ilaihima, ilaihima. Kalau ilaihum, jadi kayak gimana gitu ya. Nah, berat ucapannya. Orang Arab itu suka yang nyantai-nyantai, nggak seneng yang terlalu berat diucapkan. Jelas ya? Ayo kita ulang lagi. 1, 2, 3. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina. Nah, ilayya artinya apa? Ila, ila. Ila artinya apa ila? Berarti ilayya kepadaku, bukan ke saya, kepadaku. Ganjil kali bahasa Indonesianya, kepadaku, bukan ke saya, ke saya. Ya. Kalau ilaina, kepada kami, kepada kami. Nah, jelas ya? Ilaikum, kepada kalian. Kalau alaikum, atas kalian. Ya, alaikum atas kalian. Baik. Jadi ya, sekarang fi. Terus di sini disebutkan, begitu juga alaihi, alaihima, alaihim sampai habis. Ilaihi, alaihi sama. Nah, sekarang fihi. Fihi. Fi artinya apa? Di. Barakallahu fika. Barakallahu fihi. Barakallahu barakallahu fikum. Barakallahu fihim. Barakallahu fihinna. Barakallahu fihima. Itu. Jadi bisa dirubah-rubah itu. Kita ingin mengatakan semoga Allah memberkahi mereka semua laki-laki. Berarti apa? Barakallahu fihim. Kok fihum? Berat. Fi, kalau kasroh setelahnya, sebelumnya fihim. Nah, itu enak. Kalau fihum, berat. Kalau kita ya orang Indonesia semua bisa. Bahasa apapun jadi kita ya. Bahasa Jepang, oke. Bahasa Arab bisa. Bahasa Inggris, oke. Jerman bisa. Kita semua bahasa bisa ya. Baik, jadi sekarang perhatikan. Jadi di sini fi itu ke. Semoga Allah memberkahi dia. Barakallahu fihi. Gitu. Kalau fik kan kamu, semoga Allah memberkahi kamu. Barakallahu fik. Kalau kalian, semoga Allah memberkahi kalian. Barakallahu fikum. Nah ini, fikum. Kalau mereka, semoga Allah memberkahi mereka laki-laki. Barakallahu fihim. Semoga Allah memberkahi mereka para wanita. Barakallahu fihinna. Nah ini. Ayo kita mulai lagi. Dari fi ya. 1, 2, 3. Fihi, fihima. Ayo yang 1, 2, 3. Fihi, fihima, fihim. Fiha, fihima, fihinna. Fika, fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Fiya, fina. Fiya, fina. Apa artinya fina? Kepada kami. Fina kepada kami. Sudah ya? Baik, sekarang bi. 1, 2, 3. Bihi, bihima, bihim. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Bi, bina, bi, bina. Jadi ikuti aja. Tadi fi ya. Ini bi. Bi, bina. Sudah? Sekarang lah, lam juga huruf jar, lahu. 1, 2, 3. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana, li, lana, li, lana. Pusing gak ini? Bisa ya? Ini semua dhamir yang dimasuki huruf jar. Jadi dia jernya atau di posisi jar karena dimasuki huruf jar. Ada berapa cara untuk mengejarkan sebuah dhamir atau isim? 2. Pertama dengan cara idhofah, menyandarkan. Yang kedua dengan cara dengan huruf jar. Yang kedua dengan cara huruf jar. Ya ini penerangan, ini artinya semua, nggak usah.
dilewatkan, sudah lewat. Sekarang kita bicara harokat. Masya Allah ya. Gampang ya? Mulai gampang ya? Karena yang sebelumnya sudah lupa, jadi sekarang mulai gampang. Murojaah ikhwan, murojaah. Banyak murojaah. Hayatul ilmi bi murojaatihi. Hidupnya ilmu itu kalau di murojaah. Kalau nggak pernah murojaah, mati ilmunya. Kalau ilmu mau hidup terus, harus sering murojaah. Nah, banyak cara murojaah. Di antaranya dibaca-baca ulang. Itu salah satu. Yang kedua, saling bertanya kepada teman. Yang ketiga, ini yang penting, diajarkan kembali kepada orang lain. Itu cara murojaah, diajarkan lagi kepada orang lain. Ya inilah, jangan antum pikir cuma antum yang merasakan kesulitan dalam belajar sorof itu. Semua orang yang bisa bahasa Arab hari ini juga mengalami kesulitan belajar sorof, tetapi mereka terus menempuhnya. Ada juga yang tidak tahan, akhirnya dia mundur teratur, ya hilang dia, nggak ikut. Apa yang terjadi? Ya udah, setiap ada bahasa Arab ikut lagi. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Pas ada lagi bahasa Arab ikut lagi. Jadi dia selalu jadi yang pertama. Setelah itu hilang lagi. Nggak pernah selesai. Makanya orang belajar bahasa Arab perlu apa? Istiqomah. Gimana caranya istiqomah? Ya paham, harus paham. Gimana caranya paham? Ya kalau nggak tahu tanya. Gitu caranya paham. Nggak boleh nggak paham. Kalau nggak paham pasti kita pelajaran berikutnya lebih nggak paham lagi. Insya Allah ya, semangat. Dan kemudian punya tekad, ada target. Masa bisnis punya target, belajar nggak punya target? Harus ada target. Apa targetnya? Ya macam-macam targetnya. Targetnya misalnya hari ini saya harus hafal ini. Bulan ini saya harus begini. Itu target. Antum harus target. Catat semua targetnya antum dalam buku catatan. Tulis di kertas, ditempel di tembok-tembok. Target saya. Kalau sudah tercapai, dicentang sampai semua target kita tercapai. Sebelum bisa bahasa Arab, boleh beli kitab, lihat-lihat. Oh, pegang-pegang, lihat-lihat. Setiap ada kajian, pegang kitab. Gitu. Setiap ada kajian, pegang kitab. Walaupun belum bisa baca, pegang kitab. Nah, gitu. Itu memancing kita untuk terus belajar. Paham ya? Insya Allah bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Yang susah kita yang belajar. Bahasa Arabnya mudah ya. Yang susah yang kita yang belajar ya. Ala kulli hal insya Allah. Dimudahkan insya Allah. Ya sekarang kita lihat. Al-harokat. Al-harokat. Ayo sama-sama. Al-harokat. Al-harokat artinya harokat-harokat. Kita lihat. Al-harokat. Al-harokat itu artinya baris-baris. Bukan baris dua ini ya. Baris-baris. Nah, orang dulu kalau nulis dua. Pakai dua ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Kepada yang terhormat bapak dua, ibu dua gitu kalau nggak tahu ya. Padahal maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ini nih pakai begini dia, dua. Baris-baris. Jadi harokat itu baris, fathah, dhammah, kasroh gitu. Baris-baris di dalam bahasa Arab ialah satu, dhammah, ini tandanya. Dua, al-fathah, ini tandanya. Tiga, al-kasroh, ini tandanya kasroh. Empat, sukun, sukun, ini sukun. Sukun ya? Sukun. Lima, syaddah atau syiddah atau tasydid. Ini. Sudah ya? Ini syiddah, tasydid atau syaddah. Enam, tanwin dhammah. Tanwin dhammah, ini tanwin dhammah. Tujuh, tanwin fathah. Tanwin fathah. Double. Jadi ini dhammahnya double, ini ya fathahnya double. Tanwin kasroh, ini tanwin kasroh. Ya double juga kasrohnya. Ini maddah. Maddah artinya tanda panjang. Maddah artinya tanda panjang. Maddah tanda panjang. Sudah. Sekarang masuk lagi huruful illah. Huruful illah wa tad'if. Jadi di sini ada dua. Pertama huruf illah. Ini huruf illah. Dan yang kedua adalah ini at-tad'if, huruf tad'if. Apa itu huruf illah? Kita lihat. Huruf-huruf illah itu ialah ya, wawu, nun. Ini huruf illah, huruf sakit. Huruf illah ini. Ya, wawu, nun. Atau bisa juga wawu, alif,
Ya wawu nun afwan. Ya wawu alif. Kok nun ya? Ya wawu alif. Bisa juga dibalik, alif wawu ya. Alif wawu ya. Kalau dalam bahasa Bugis kita bilang awi, awe gitu. Artinya awe itu aduh sakit gitu. Nah, karena ini huruf sakit gitu. Jadi disingkat awi. Ya, nah gitu. Awi. Iya kan? Betul ya? Nah, ya, sakit ya. Jadi dibalik alif wawu ya. Enggak apa-apa supaya gampang diingat. Itu namanya huruf apa? Huruf illah atau huruf sakit. Illah ini illah itu artinya sebab, bisa bermakna sebab. Atau penyakit. Nah, bisa juga bermakna penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf wawu, alif dan ya ini sering jadi sebab buat memanjangkan lain huruf. Jadi alif, wawu dan ya menjadi sebab huruf itu jadi panjang. Seperti ba ditambah alif di belakangnya, dikasih fathah di depannya menjadi ba. Tadinya ba menjadi ba gitu. Kemudian ta ditaruh wawu di depannya, setelah itu didomah taknya tu. Kemudian ya atau misalnya jim ditaruh ya, kemudian di kasroh ji. Nah, itu ji. Ya. Jadi alif, wawu, ya itu menjadi sebab panjang huruf lain. Maka disebut illah. Illah artinya apa? Yang lain, sebab. Itu makna lain. Makna lainnya lagi penyakit. Nah, juga di sini disebutkan ya. Juga mana tadi? Dan lain huruf. Dan juga sering dibuang dari satu kalimat. Jadi huruf illah ini sering dibuang dari satu kalimat. Lantaran tidak perlu. Sebab ya lantaran tidak perlu. Sebagaimana dibuang sesuatu yang berpenyakit. Ya, makanya disebut huruf sakit karena sering dibuang. Makanya kalau tidak mau dibuang jangan sakit. Ya jadi gitu ya. Jadi namanya penyakit, nah dibuang. Penyakit itu dibuang. Sudah ya? Nah makanya disebut huruf illah, huruf sakit atau huruf sebab. Nah huruf-huruf tad'if, sekarang tad'if. Huruf tad'if itu ialah huruf kembar. Jadi tad'if itu huruf kembar. Ya kembar. Ya beridgham. Jadi kembar dan beridgham. Seperti farra. Ini farra, perhatikan farra. Berapa huruf farra? Ada 3 huruf. Huruf fa, kemudian ro-nya 2 di situ. Ada tasydid menunjukkan 2 huruf. Aslinya fa-ro-ro, fa-ro-ro, fa-ro-ro gitu. Kemudian karena dia kembar diidgham, ditad'if, digabungkan menjadi apa? Farra dengan tasydid tadi. Maka ini namanya tad'if, mendobel. Sudah ya paham ya? Nah, contohnya ada berapa huruf? 3. Adada menjadi ada. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya. Idgham iya, idgham apa? Apa ini bacanya? Harusnya nun ini ya, idgham ini ya. Kenapa idgham? Ya, kita baca idgham ini. Mungkin tak ini ya. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf yang lain seperti farara dijadikan farra. Itu namanya idgham. Memasukkan satu huruf ke huruf yang setelahnya. Karena kembar digabungkan aja. Tambah apa? Tasydid, selesai. Ini double, ngapain double di sini? Udah digabungkan aja jadi satu menjadi farra. Waduh, ini kita sudah masuk muqabalah ini. Muqabalah ini lumayan.
Ya udah nanti kita bahas nanti ini. Muqabalah. Jam berapa sekarang? Masih bisa nggak ini? Muqabalah lumayan sih. Kita perlu waktu untuk muqabalah. Hah? Inti dari pelajaran tasrif ya muqabalah gitu. Mencocok-cocokkan antara cetakan dengan yang dicetak. Mencocokkan antara timbangan dengan yang ditimbang. Mencocokkan antara pola dengan yang diukur, ya, patronnya dengan yang diukur gitu. Itu namanya muqabalah. Gimana, kita lanjut atau pekan depan? Cukup waktu? Hah? Pekan depan? Ya udah. Udah pekan depan ya. Nah, ini perlu waktu insya Allah. Kira-kira bisa selesai. Mungkin bisa ini ya. Kita coba ya. Kita coba kayaknya bisa selesai ini. Yang binanya yang pekan depan mungkin. Ini ada bina al-abniyah. Ya, apa, bangunan-bangunan kata. Ini dulu muqabalah. Ya. Sekarang kita lihat al-muqabalah. Al-muqabalah artinya nanti lihat di bawah artinya. Al-muqabalah fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Ini nih. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Maksudnya fa'ul fi'li huruf depan, huruf keduanya ainul fi'li, huruf belakangnya lamul fi'li. Lam fi'il, ain fi'il, fa' fi'il gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini muqabalah namanya. Bergetar di situ. Ya. Ini ilmu kalau mau diwariskan bergetar ya. Bergetar nggak di situ? Nggak ya? Aman ya. Di sini yang bergetar ini. Sudah ya? Perhatikan di sini. Ini kebanyakan kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Kebanyakan. Diwakili dengan huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Sudah? Maka yang karena di depan fa disebutlah dia fa fi'il, fa'ul fi'ili. Yang di tengah disebut ainul fi'li, dan yang di belakang disebut lamul fi'li. Nah, ini dicocokkan nih dengan ini. Nah, dengan mana? Lihat, mana berapa huruf? 3. Maka mimnya disebut fa'ul fi'li, nunnya disebut ainul fi'li, ainnya disebut, nah karena sejajar ini, sejajar. Kalau kita kasih, nah sejajar. Sama-sama di fathah, ini juga di fathah, sama. Ya kan? Sama-sama di fathah semua. Baik. Kita hapus ya. Ya. Maka kalau misalnya ditanya, mana fa fiilnya? Mim. Mana lam fiilnya? Ain. Mana ain fiilnya? Nun. Nah, gitu. Sudah paham? Baru kita baca. Sudah ya? Kita baca. Ayo baca sama-sama. Ya. Ya. Al-muqabalah. Fa'ul fi'li, ainul fi'li, walamul fi'li. Nah, jadi kita bicara tentang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Al-muqabalah itu artinya, ayo, berhadap-hadapan atau mencocokkan. Nah, susah juga baca gini nih ya. Mencocokkan, berhadap-hadapan atau mencucukkan. Sudah paham ya? Nah, jadi itu namanya muqabalah, menghadap-hadapkan atau mencocokkan. Misalnya, ini bendera nih, saya perhadapkan begini. Nah, saya mau menghadap-hadapkan namanya nih. Ya, atau mencocokkan. Sudah ya, paham sampai situ? Kemudian, sebagian besar dari fiil-fiil, ayo sama-sama. Di dalam bahasa Arab, itu aslinya 3 huruf. Jadi kebanyakan kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf. Perhatikan, kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti dikurangi. Apa maksudnya kebanyakan? Sebagian besarnya.
Bukan kebanyakan Ustaz, dikurangi aja. Enggak, kebanyakan artinya sebagian besar. Kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Berarti ada yang tidak terdiri dari 3 huruf. Maksudnya terdiri dari berapa huruf? 4 huruf. Tetapi sedikit. Kebanyakannya 3 huruf. Nah, karena kebanyakan 3 huruf, maka ini diwakili. Yang huruf pertama disebut fa'ul fi'li. Yang huruf keduanya disebut ainul fi'li. Yang huruf ketiganya disebut lamul fi'li. Makanya tadi mana a, mim itu fa'ul fi'li, nun itu ainul fi'li, dan ain itu lamul fi'li. Paham? Baik, lanjut lagi ya. 3 huruf. Seperti, ayo sama-sama. Seperti. Jangan baca seperti ya, seperti. Nanti bahasa Arab jadinya. Mana'a. Nah ini 3 huruf kan? Mana'a. Kataba. Dan lain-lainnya. Mana'a itu dikatakan atas timbangan fa'ala. Jadinya begini. Ini jadinya. Jadi mana'a kalau ditanya apa patronnya, apa cetakannya, apa timbangannya, apa wazannya, mana'a kita bilang fa'ala. Ya kan? Karena harokatnya di fathah nih semua. Maka ini fathah semua. Pokoknya ini aslinya, ya aslinya gini aja. Kita coret dulu ini. Ya, udah. Aslinya begini, fa ain lam, nggak ada harokat. Aslinya dia nggak punya harokat. Paham sampai sini? Aslinya dia nggak punya harokat. Nah, harokatnya sesuai dengan yang mau ditimbang. Berarti mana'a, timbangannya wazannya adalah fa'ala. Nah, kalau misalnya saya tulis di sini kata lain misalnya. Kata lainnya adalah, wah besar sekali nih. Ini. Kata lainnya adalah, apa bacanya ini? Syariba. Syariba berarti wazannya apa? Fa'ila. Ini ya. Ini di fathah, di kasroh, di fathah. Berarti fa'ila. Gitu. Paham sudah? Kalau misalnya saya bilang Pak Syariba itu minum ya. Saya bilang lagi misalnya karuma, mulia. Karuma wazannya apa berarti? Fa'ula. Nah gitu. Paham gak ini? Itu namanya mencocokkan. Jadi ini asalnya nggak ada harokat nih asalnya. Yang ini ya ikhwan nggak punya harokat asalnya. Nggak ada harokat. Fa ain lam. Dikasih harokat sesuai dengan yang ditimbang. Kalau ini ditimbang berarti syariba wazannya fa'ila. Karuma wazannya fa'ula. Mana'a wazannya fa'ala. Gitu. Baik. Sudah ya? Nah, sekarang kita lihat. Apa bacanya ini kira-kira? Ini nih. Oleh sebab. Dari tadi mikir, apa bacanya ini? Oleh sebab mim berhadapan. Ayo sama-sama. Atau berbetulan dengan fa dari fa'ala. Jadi ini maksudnya kita tulis mimnya. Oh, jangan ini. Ini mim berbetulan dengan ini. Ya. Jadi oleh sebab apa tadi? Mim ya, oleh sebab mimnya berbetulan, ini mim di sini berbetulan atau berhadapan dengan fa dari fa'ala, maka dikatakan fa fi'il. Jadi ini fa fi'il. Mimnya fa fi'il. Dan nun itu ialah apa namanya? Dan nun itu oleh sebab berbetulan dengan ain dari apa namanya? Fa'ala. Jadi kita ganti warna dulu ya. Nah, kita ganti ini supaya tahu. Nah, ini dengan ini. Jadi nun berbetulan dengan apa?
dengan ain, ya, dari fa'ala, maka dikatakan ain fi'il. Dan ain itu lantaran berbetulan dengan lam dari fa'ala, maka dikatakan lam fi'il. Jadi ini berbetulan atau berhadapan dengan ini. Iya. Sudah? Masing-masing ada pasangannya, jangan ambil pasangan orang. Nah ini fa, mim, nun semua ada pasangannya masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang kita baca lagi nih lanjutannya. Maka dikatakan apa? Lam fi'il. Lam fi'ilnya mana? Ain. Ain fi'ilnya mana? Nun. Kemudian fa fi'ilnya mana? Mim. Sudah paham? Nah sekarang begitulah sekalian fi'il yang aslinya 3 huruf. Jadi begitu semua fi'il yang aslinya 3 huruf, begitu cara mencocokkan atau menghadap-hadapkan. Yakni tiap-tiap fi'il yang aslinya 3 huruf itu, huruf yang pertama dikatakan fa fi'il, ya, walaupun bukan huruf fa, walaupun bukan fa. Dan yang kedua dinamakan ain fi'il walaupun bukan ain. Dan yang ketiga disebut lam fi'il walaupun bukan lam. Sudah jelas di sini? Seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau fi'il itu bertambah hurufnya seperti yamna'u. Nah, yamna'u bertambah. Apa bahasanya kira-kira? Ayo. Bertambah huruf apa di sini? Bertambah huruf ya. Sisa ditambahkan ya. Tadi fa'ala. Sudah. Tambah apa? Tambah ya. Ya-nya diapakan? Di fathah. Fa-nya disukun. Nunnya, ain-ainnya, ain fi'ilnya di fathah. Kemudian lam fi'ilnya menjadi yaf'alu. Berarti yamna'u timbangannya adalah yaf'alu. Ah gitu. Abu Fanan paham? Antum semua paham ya? Paham? Disaldi paham? Paham tidak ini? Kalau tidak paham saya ulang dari awal. Paham tidak ini? Sekarang yamna'u. Yamna'u. Perhatikan yamna'u, ada tambahan huruf apa di yamna'u? Huruf ya. Ada huruf ya ya? Sini. Maka di sini fa, ain, lam ditambah ya juga. Setelah itu dikasih harokat, fathah, sukun, fathah juga, dhammah, menjadi yaf'alu. Berarti yamna'u wazannya adalah yaf'alu. Ah, kayak begitu. Oke, kita lagi. Yamna'una. Perhatikan, berapa tambahannya di sini? Kita tulis dulu fa, ain, lam. Oke, fa, ain, lam. Oke. Ada berapa tambahan? 1 ya di depan. Terus wawu sini. Kemudian nun. Fathah, terus sukun, terus fathah, terus dhammah, terus sukun, terus. Nah, berarti yamnauna timbangannya apa? Yaf'aluna. Paham ji? Intinya kan fa, ain, lam. Jadi kalau ada tambahannya tambah saja. Sudah ya? Sekarang kita ulang di sini. Kalau fiil itu bertambah hurufnya seperti yamna'u, yamna'una atau imtana'a, ya, imtana'a umpamanya di sini. Maka huruf yang bertambah itu tidak dihitung. Jadi ini enggak dihitung. Jadi misalnya yamna'u berapa huruf? Tetap 3. Karena fa, ain, lam ini tambahan enggak dihitung. Yamna'una berapa huruf? 3 juga. Tambahannya tidak dihitung. Ya, jadi tidak dihitung. Tetapi masih panjang ini. Tetapi tetap kita berkata mim itu fa fi'il, nun itu ain fi'il, dan ain itu lam fi'il gitu. Tambahannya enggak dihitung. Dan selainnya dari itu dinamakan zaidah. Disebut zaidah atau apa? Huruf tambahan. Yakni huruf tambahan. Jadi huruf tambahan.
Sudah. Jadi tadi yamnauna. Tetap kita katakan mana ain fiilnya? Mana fa fiilnya? Yamnauna mana fa fiilnya? Tetap mim. Mana ain fiilnya? Nun. Mana lam fiilnya? Ain. Udah, lainnya tambahan, tidak dihitung. Ya, lainnya tidak dihitung. Baik, kita hapus. Ya. Sudah ya? Nah. Jadi disebutkan di sini, tetapi kita berkata mim itu fa fiil, nun itu ain fiil, dan ain itu lam fiil. Dan selainnya dari itu dinamakan zaidah, yakni huruf tambahan. Dan terkadang fiil itu aslinya 4 huruf, terkadang. Kebanyakannya berapa huruf? 3 huruf. Terkadang 4 huruf. Seperti dahroja, ini 4 huruf memang. Aslinya nggak ada tambahan di sini. Atas timbangan fa'alala, jadi lamnya diulang, fa'alala. Dahroja timbangannya fa'alala. Maka dal, mana dal? Ini dal itu dinamakan fa fiil. Kemudian ha itu ain fiil, ini ha. Mana? Dah, ha. Kemudian ro itu lam fiil, ini lam fiil. Kemudian ro itu lam fiil yang pertama. Jim itu lam fiil yang kedua. Jadi dahroja, dalnya fa fiil, ha-nya ain fiil, ro-nya lam fiil pertama, jimnya lam fiil kedua. Lam fiil yang kedua. Nah, kalau bertambah seperti mudah rijun atau mudah rijatun, maka tambahan itu tidak dihitung, yakni tetap dikatakan dal itu fa fiil, jim itu ain fiil, ro itu lam fiil pertama, dan jim itu lam fiil yang kedua. Ya, selain dari itu dikatakan huruf tambahan. Nah, begitulah konsepnya, dan insya Allah konsep ini nanti akan kita terapkan di dalam mentasrif, Baik, di dalam mentasrif. Nah, insya Allah pekan berikutnya kita akan belajar tentang abniyah atau bangunan-bangunan kata. Bangunan-bangunan kata. Kita harus kenal bangunan-bangunan kata. Baik, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, udah paham semua. Sisa di murojaah diulang-ulang dan dihafal. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.